Hai Pure Friends, welcome to Pure Facts. Balik lagi nih di Pure Facts kali ini bersama aku Harni dan aku Putih. Nah, bagi kalian semua yang masih belum tahu Pure Facts itu apa, Pure Facts adalah program dari YouTube-nya Pure yang bakalan ngebahas mitos-mitos dan fakta-fakta yang berkembang di media sosial ataupun di masyarakat luas. Tapi seperti kalian tahu, kita tuh nggak cuma berdua aja ya Putih ya, tapi kita ditemenin sama Dr. Abelina spesialisasi estetika. Jadi Dr. Abel tuh bakalan ngejawab sebenarnya mitos-mitos atau fakta itu benar atau salah nih. Karni, kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini? Enaknya bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas mengenai natural ingredients, apakah cocok untuk jadi skincare? Nah, boleh banget nih, karena aku lihat beberapa ada yang viral nih. DIY masker, DIY lulur, DIY apalagi tuh banyak banget. Terus dia menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita, Putih. Kayaknya aku nggak asing deh Kak, karena soalnya aku baru banget baca-baca tentang hal itu. Kayak misalkan madu dicampur kopi itu katanya bisa mencegah jerawat dan komedo. Apalagi madu kan ada kayak bahan alami untuk melembabkan. Selain itu juga aku lihat kayak ada peel of mask menggunakan kayak apa itu Kak? Si putih telur itu ya? Iya, putih telur sama tisu. Atau yang lagi viral Kak? Ya sebenarnya apa sih itu? Minyak zaitun? Minyak zaitun yang lulur itu. Nah iya bener banget. Tapi ya Putih ya, sebenarnya kan kita masih nggak tahu nih si bahan-bahan itu tuh aman gak sih buat kulit kita. Baiknya kita telepon Dokter Abelina kali ya. Jadi Dokter Abel mungkin tahu nih sebenarnya rangkaian-rangkaian si bumbu-bumbu dapur itu tuh boleh nggak sih digunakan sebagai rangkaian skincare kita. Betul. Telepon aja langsung ya. Telepon aja dari kamu kali ya. Boleh. Hai dokter. Halo. Ini nih dok, aku mau tanya. Jadi kan seputar bahan-bahan yang alami gitu, yang natural dijadikan sebagai skincare kita nih dok. Nah, apakah penggunaan bahan-bahan natural dok, apalagi yang ada di dapur kita itu dijadikan rangkaian skincare kita itu efektif apa enggak? Iya dok, bener banget nih, apalagi sekarang lagi banyak banget yang viral kayak DIY skincare gitu dok. Kayak misalkan kopi campur madu, terus ada lagi putih telur pakai tisu, terus yang lagi viral kemarin tuh Kak, lulur pakai zaitun. Itu aman gak sih dok? Jadi banyak pakar kecantikan, termasuk aku sendiri, itu nggak ngedukung DIY skincare unless ya kalian itu adalah ahli di bidang tersebut atau pernah ikut workshop tentang hal tersebut gitu. Misalnya kalian tuh chemist, dokter atau pharmacist, atau ya at least minimal pernah ikut les lah gitu ya. Alasannya itu karena banyak sekali faktor yang kita nggak bisa kontrol di dalam DIY skincare. Contohnya kalian menggunakan coffee ground untuk scrub wajah ya sebagai physical exfoliant. Itu kan coffee ground, oke kita lihatnya coffee ground, tapi kayak coffee ground kan banyak sekali ukurannya. Kayak coffee groundnya aku beda sama punya kamu, bisa aja kayak punya aku kayak halus, punya kamu itu kayak besar-besar. Nah butir-butir besar tuh nggak bagus buat muka, karena dia bisa melukai wajah. Justru kalau waktu kalian gesek itu bukannya scrubbing, malah bikin luka gitu di muka. Jadi ya tuh nggak disaranin, mending pakai skincare yang udah terformulasikan, emang suitable buat physical exfoliating gitu. Kayak lemon juga, lemon tuh nggak bisa sembarangan dijadiin masker itu contohnya. Misalnya kayak kalian langsung pakai bisa iritasi, itu harus dilarutkan dulu. Pokoknya itu banyak sekali hal-hal yang kalau kalian nggak tahu tuh bisa resikonya tinggi gitu. Yang paling aman pun contohnya seperti teh gitu ya. Kalau teh masih oke lah buat toner, kayak chamomile tea atau green tea itu bagus kan buat jadi toner gitu ya, atau buat menenangkan gitu muka gitu ya. Tapi masih ada aja faktor yang bisa memperparah gitu, misalnya merusak. Contohnya kayak infeksi kan nggak ada yang tahu misalnya, atau nggak ya what kind of tea you're using gitu kan. Jadi mendingan pakai yang udah diformulasikan buat wajah kalian aja kayak gitu. Yang paling yang boleh di rumah itu contohnya kayak kompres pakai sendok dingin tuh boleh. Es batu pun walaupun kayak kedengarannya kayak trivial gitu ya, kayak es batu satu muka, itu juga ada metode tertentu. Banyak banget yang pakai es batu, dia stay satu tempat tuh bisa kayak frostbite gitu, kayak burning gitu. Jadi kayak harus diputar-putar. Jadi intinya itu banyak banget lah faktor yang confounding gitu, yang mempengaruhi dan kalian nggak nyangka itu bakal ngefek gitu. Oh gitu ya dok, jadi ini ternyata bahan-bahan natural yang kita dapat temukan di rumah itu sebenarnya boleh nih. Namun gak disarankan jika kalian tuh bukan ahlinya, karena tuh bisa mengiritasi dan berpotensi tinggi untuk kulit kalian.
Gitu ya, ternyata bener banget nih. Thank you ya dok. Ternyata emang bener ya kak. Misalkan nih, kita bisa nih DIY skincare di rumah, tapi ada alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan skincare yang sudah diformulasikan khusus, karena pastinya lebih terjamin. Dan apalagi DIY skincare itu belum tentu cocok untuk kulit kita dan belum tentu higienis pastinya. Ya nggak teman-teman? Yes, bener banget. Ya udah, thank you deh Dokter Abel udah jawabin pertanyaan kita. Sama-sama, Harni dan Putih. By the way, Putik, aku tuh baru cek produknya Anpure, ternyata lengkap banget. Ada yang bisa untuk berjerawat dan anti-aging. Nah, kalau untuk kulit berjerawat, kamu tuh bisa menggunakan rangkaian dari Sika Series ini nih. Karena kandungan di dalamnya ada antioksidan yang bagus banget untuk mengatasi masalah jerawat yang ada di kulit kamu. Kalau untuk yang Marigold Series nih ya, bagus banget untuk anti-aging. Ditambah lagi ada kandungan hyaluronic acid yang bagus untuk menghidrasi kulit kalian secara lebih, ditambah bisa menyamarkan garis-garis halus dan kerutan yang ada di wajah. Ya bener banget sih kak, karena aku juga baru banget nih cek produk Anpure yang udah non toxic ingredient dan natural. Apalagi salah satunya Sika Toner ini, ada daun pegagan aslinya loh kak di dalamnya. Dan aku memang cocok banget untuk jenis kulit yang oily, dan untuk Sika Series ini aku the best sih, cocok ya. Tapi kalau kamu masih ragu, langsung aja chat di NBC, Anpure Beauty Care. Kamu bisa DM di Instagram atau bisa langsung WhatsApp aja nih Putik. Ya nih kak, aku mau coba langsung sih, boleh kan? Boleh banget, langsung aja konsul. Tapi inget, kalau check out aku mau nitip Sika Clear Pet ya. Boleh banget, kalau nggak gitu ya, sold out. Oke Pure Friends, cukup sekian untuk Pure Facts kita kali ini. Nah, tapi bagi kalian semua yang masih mau tanya-tanya seputar mitos-mitos, fakta-fakta yang berkembang di luar sana, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Tapi bukan cuma itu, kamu bisa langsung DM di Instagram ataupun di TikToknya Anpure di @anpureofficial. Betul banget nih kak, dan pastinya jangan malu-malu, karena siapa tahu pertanyaan kalian itu bagus dan bisa kita gunakan untuk next episode-nya. Yes, bener banget. Cukup sekian kali ya Putik untuk Pure Facts kita kali ini. Tapi yang paling penting, jangan sampai lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalahin tombol lonceng di bawah sini. Sampai bertemu di Pure Facts kita selanjutnya. Bye-bye!